Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anakku semuanya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan umur, kemudian dalam keadaan sehat walafiat ya. Untuk materi pertama itu untuk kelas 11 itu babnya tentang beriman kepada kitab Allah ya. Namun sebelum Ibu menjelaskan tentang materi hari ini, karena ini adalah the first time ya atau pertama kali Ibu mengajar di kelas 11 dan mungkin banyak juga kalian belum tahu Ibu atau biografi Ibu, maka akan Ibu tampilkan. Oke. Ini untuk Ibu, namanya Ibu Erni Agustina ya. Ibu lahir di Bogor 10 Agustus 1982, kemudian pendidikan S1 Pendidikan Agama Islam. Ibu sebagai guru mata pelajaran PAI kelas 11 semua jurusan ya. Jadi Ibu mengajar di kelas 11. Hanya di kelas 11 untuk semua jurusan. Kemudian alamat rumah itu Jalan Kapten Yusuf, Gang Haji Abdul Ajid, nomor 21 RT 1 RW 1 Ciamas Bogor. Dan nomor kontak silakan ataupun ada yang ditanyakan silakan kalian kontak ke nomor Ibu. Oke, gitu ya sekilas tentang Ibu. Oke, sekarang anak-anak siap kita ke materi hari ini yaitu tentang beriman kepada kitab Allah. Oke, sebelumnya kita akan bahas dulu tentang iman atau beriman kepada kitab Allah. Beriman kepada kitab Allah yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab suci sebagai penyempurna kitab-kitab Allah sebelumnya. Ya, dan menjadikan sebagai pedoman hidup manusia sampai akhir zaman nanti. Itu ya, pengertian beriman yaitu meyakini dengan sepenuh hati ya, kemudian diucapkan dalam lewat lisan, kemudian diamalkan lewat perbuatan. Bahwasanya apa? Allah telah menurunkan kitab suci sebagai penyempurna kitab-kitab Allah sebelumnya. Itu pengertian beriman. Kemudian di dalam agama Islam terdapat 4 kitab yang telah Allah turunkan melalui Nabi dan Rasulnya yang wajib diketahui. Di antaranya kitab apa saja? 1 kitab Taurat, 2 kitab Zabur, 3 kitab Injil, dan yang keempat adalah kitab Al-Quran. Kemudian ini ada Quran Surat Al-Maidah ayat 48 yang menjelaskan tentang turunkannya Al-Quran atau kitab-kitab Allah ya sebagai petunjuk bagi umat manusia. Akan Ibu bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaimina alaihi. Fahkum bainakum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Likulli ja'alna minkum sir'atan wa minhaja. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum. Fastabiqul khairat illallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi tahtalifun. Yang artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu. Bersiapa? Kepada Nabi Muhammad SAW dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara menurut apa yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka ya. Nah, kemudian selain tadi di dalam Al-Quran surat Al-Maidah dijelaskan kitab-kitab Allah, ini ada hadis yang menjelaskan tentang meyakini kitab Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Taraktu fikum amroini ma in tamastum ya ma in tamasaktum biha lang tadillu abadan kitaballahi wa sunnatar rasulih. Yang artinya aku tinggalkan untukmu 2 perkara atau 2 pusaka. Maka kalian tidak akan tersesat selamanya selama berpegang teguh kepada keduanya. Apa itu pusaka tersebut? Yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Ya, hadis riwayat Hakim. Selanjutnya, untuk lebih mengenal nama-nama kitab suci dan siapa saja Nabi dan Rasul penerima kitab Allah, maka simaklah penjelasan ini. Ya, kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, kemudian kitab Al-Quran. Oke, kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya 1 Taurat, kemudian 2 Zabur, 3 Injil, dan yang keempat Al-Quran. Nah, Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam ya
jelas diketahui sejarahnya dan diyakini keberadaannya. Zabur itu diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Sama, diketahui sejarahnya dan diyakini juga keberadaannya. Lewat apa diyakini dan diketahui sejarahnya? Lewat Al-Quran. Banyak ya Al-Quran yang menjelaskan tentang kitab-kitab sebelumnya. Kemudian yang ketiga, Injil. Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Sama seperti Taurat Zabur. Ya, diketahui sejarahnya dan diyakini keberadaannya. Namun yang keempat yaitu Al-Quran. Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, yang membedakan adalah diketahui sejarahnya, diyakini keberadaannya, dan dibaca serta dipahami dan dijadikan pedoman hidup. Itu ya, perbedaan antara Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Jadi, Al-Quran itu selain diyakini, diketahui sejarahnya, tapi kewajiban kita adalah dibaca, dipahami, dan dijadikan sebagai pedoman hidup atau tuntunan hidup kita. Ya, paham? Ya. Nah, selanjutnya, kenapa Bu kok ada kitab kenapa Bu kok ada kitab Zabur, kitab Taurat, kemudian kitab Injil, kenapa nggak Al-Quran aja gitu. Nah, ini dijelaskan. Sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW, para rasul datang menyampaikan ajaran kepada umatnya, ya. Nah, karena rasul ataupun nabi adalah manusia biasa, artinya setiap makhluk hidup atau manusia akan mengalami namanya kematian. Nah, sepeninggal para rasul, umat manusia mengalami pergeseran akidah, ya. Nah, pergeseran akidah ini maka Allah menurunkan kitab suci maka pada umatnya sebagai pedoman hidup. Jadi gitu ya, kenapa Allah menurunkan secara berangsur-angsur kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kenapa enggak dari awal Al-Quran aja? Karena manusia itu ya namanya juga sebagai makhluk hidup, namanya mengalami kematian, maka ketika Rasulnya meninggal kan umatnya itu akan mengalami pergeseran akidah. Maka Allah turunkan kemudian kitab berikutnya kepada umatnya gitu ya. Nah, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui siapa? Malaikat Jibril. Dan turunnya pun secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran merupakan kitab suci terakhir dan penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Jadi tidak diyakini ada kitab lagi setelah Al-Quran. Jadi kitab Al-Quran adalah kitab terakhir dan penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Ya, isi kitab Al-Quran mencakup apa saja? Seluruh inti wahyu yang diturunkan kepada para nabi dan rasulnya. Nanti akan kita bahas ya, isi dalam Al-Quran seperti apa saja nanti di slide berikutnya ya. Kalau nggak kebagian sekarang, kemungkinan minggu depan. Karena bab ini memang banyak ya, jadi akan Ibu bagi dua. Gitu. Nah, selanjutnya, ini penjelasan lagi ya, tentang kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan Al-Quran. Kata Taurat berasal dari kata Ibrani, yang artinya perintah atau instruksi. Kitab Taurat merupakan salah satu dari 3 komponen yang terdapat dalam kitab Yahudi yang disebut dengan Alkitab. Ya. Lalu apa isi pokok dari kitab Taurat? Di antaranya adalah 10 firman atau hukum yang berisi asas keyakinan dan kebaktian. Ya, itu yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur dalam bahasa Ibrani dikenal dengan sebutan Mizmar, yang artinya nyanyian rohani yang dianggap suci. Jadi kebanyakannya nyanyian, kidung, dan sebagainya. Kitab Zabur berisi tentang kumpulan ayat yang dianggap suci. Nah, lalu apa saja isi dari kitab Zabur? Biasanya tentang nyanyian, memuji Tuhan, kemudian nyanyian ungkap syukur, kemudian ratapan jamaah, dan nyanyian untuk raja. Kemudian yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi SAW dengan menggunakan bahasa Ibrani. Namun, pada akhirnya Injil dibagi menjadi dua, yaitu ada yang perjanjian lama yang disebut Taurat, ya, ada yang perjanjian baru disebutnya kitab Injil. Kemudian isi pokoknya apa? Yaitu memuat keterangan benar dan nyata, yaitu mengesahkan Allah dan keterangan mengenai akan lahirnya seorang nabi yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi sebelum Al-Quran turun itu sudah dijelaskan dalam kitab Injil bahwasanya nanti akan lahir seorang nabi ya yang dikenal dengan Nabi Muhammad atau Ahmad. Tapi ya pada waktu itu umat-umat tidak percaya tentang adanya, bahkan tidak mengakui Nabi Muhammad adalah sebagai nabi terakhir. Nah, setelah kitab Taurat, Zabur, kemudian Injil turunkan, maka Allah menurunkan lagi Al-Quran. Ya,
Kitab Al-Quran merupakan kitab terakhir yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Apa isi kandungan dari kitab Al-Quran? Yaitu menghapus sebagian syariat yang tertera dalam kitab-kitab terdahulu ya. Jadi menghapus sebagian ya syariat atau hukum-hukum yang ada pada kitab sebelumnya dan melengkapi dengan tuntunan yang berlaku bagi manusia sampai akhir zaman. Jadi secara umum, secara garis besar adalah kitab itu sebagai pelengkap dari kitab-kitab sebelumnya. Paham ya anak-anak? Oke. Selanjutnya, ini salah satu ayat, ya beberapa ayat yang menjelaskan tentang keberadaan kitab-kitab Allah selain Al-Quran. Sebenarnya banyak, cuma Ibu ambil sebagian kecilnya di Quran Surat Al-Alaq, kemudian Quran Surat Al-Isra, kemudian Quran Surat An-Nisa dan Al-Hadid. Dan Ibu bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Ini di kitab Musa ya, Taurat. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudal li bani Israil alla tattahidu min duni wakila. Ini sama ya di kitab Nabi Musa alaihissalam ya. Kemudian di sini Quran surat An-Nisa, Bismillahirrahmanirrahim. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wa nabiyyina min ba'dihi wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbati wa Isa wa Ayyuba wa Yunus wa Haruna wa Sulaiman wa ataina Dawud Jabur. Ini ya kitab yang menjelaskan tentang Allah menurunkan kitab Jabur. Kemudian Nabi kitab Injil juga ya, nanti di sini ada di yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qafaina ala azarihim birusulina wa qafaina bi Isa bin Maryam wa ataina hul inzila wa ja'alna fi qulubil ladzina tabauhu ra'fah. Itu menjelaskan tentang keberadaan kitab Injil. Untuk materi hari ini sampai di sini saja anak-anak. Nanti selanjutnya kita bahas lagi di materi minggu depan. Untuk tugasnya pun nanti Ibu buatkan di materi minggu depan. Jadi untuk hari ini kalian simak video atau materi yang Ibu jelaskan, kemudian silakan kalian tulis di kolom komentar ya untuk daftar hadirnya, nama jelas atau nama lengkap, kemudian sertakan kelasnya. Itu ya anak-anak. Kalaupun ada yang ingin ditanyakan, silakan ada Ibu sertakan di yang pertama ya, di set pertama. Anak di set pertama ini ada nomor HP. Kalau ada pertanyaan silakan, ataupun boleh di kolom komentar pun boleh ya gitu. Cukup sekian materi hari ini ya. Insya Allah kita ketemu lagi di minggu depan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.